sebentar. Lanjut. Itu untuk Bukalapak. Yang kedua ada, bentar. Sobat Cuan kalau mau nanya tulis di kolom question box ya. Yang kedua ada Gotoh. Mungkin Sobat Cuan udah ramai ya terdengar beberapa waktu ini diperbincangkan bahwa Patrick Waluyo akan menjadi CEO baru dari Gotoh. Dan ini akan diputuskan pada RUPSLB Gotoh akhir bulan Juni ini atau tanggal 30 Juni. Ketika berita ini mencuat, Gotoh juga sempat mengalami penguatan sementara. Meski beberapa waktu ini melemah kembali. Jadi waktu ada berita, bukan pengumuman ya, karena Patrick Waluyo itu belum sah Sobat Cuan jadi CEO Gotoh. Jadi diangkatnya tuh nanti baru tanggal 30 Juni ini. Jadi ini baru diajuin aja. Itu sempat mengalami penguatan tapi beberapa hari ini mengalami pelemahan kembali. Nah, yang menariknya Sobat Cuan, jadi kemarin itu keluar lagi berita ya di media-media luar yang mungkin tadi udah ada beberapa media Indonesia yang sudah mulai ikut memberitakan. Jadi isinya seperti ini. Aku baca di media luar The Business Times ya, bahwa ada 3 sumber yang diwawancarai. Ini adalah sumber-sumber seperti investornya Gotoh dan lain-lain. Pokoknya orang yang kenal sama Patrick Waluyo. 3 sumber ini menyebutkan kemungkinan besar Patrick Waluyo akan memimpin Gotoh hanya sementara waktu Sobat Cuan ya, sampai Gotoh bisa meningkatkan profitabilitas gitu ya. Mereka mengatakan bahwa Patrick Waluyo tidak berencana memimpin Gotoh lebih dari 3 tahun. Jadi cuma sementara aja, fokusnya adalah untuk meningkatkan profitabilitas ya. Jadi tergantung seberapa cepat Patrick Waluyo bisa memangkas pengeluaran perusahaan dan meningkatkan laba, maka nanti dia akan ngundurin diri kembali. Karena memang kan beliau juga masih tergabung di Northstar ya, perusahaannya sendiri gitu. Lalu dalam RUPSLB 30 Juni ini, itu bukan hanya membahas tentang pemilihan Patrick Waluyo sebagai CEO, tapi juga membahas terkait rencana IPO internasional Gotoh di bursa luar. Nah, ini nih, Sobat Cuan mungkin tahu kan waktu pas Gotoh IPO beberapa tahun lalu itu sempat ramai katanya Gotoh itu bakalan IPO-nya tuh 2 listing. 2 listing tuh maksudnya bukan di Indonesia aja, tapi di luar negeri. Nah, kemungkinan karena efek the Fed naikin suku bunga ini yang membatalkan waktu itu Gotoh IPO di luar negeri. Ya iya, daripada keburu IPO harga sahamnya to the bone gitu kan. Tapi ini udah mulai dicanangkan kembali dan ini akan dibahas pada RUPSLB tanggal 30 Juni 2023 nanti. Nah, ini bisa jadi tanda-tanda, kan mereka lebih pintar ya daripada kita ya Sobat Cuan. Mungkin aja mereka meyakini dan sudah menganalisa bahwa the Fed kenaikan suku bunganya itu ya hanya tinggal sedikit lagi gitu kan. Makanya mereka mungkin udah mulai pede untuk membicarakan kembali untuk IPO di bursa luar. Terus juga Gotoh akan membahas terkait rencana menerbitkan saham baru yaitu right issue. Nah, ini seperti yang aku sampaikan tadi, ketika suku bunga tinggi akan sulit perusahaan itu melakukan yang namanya right issue, apalagi perusahaannya belum profitable. Kenapa? Karena investor jarang yang mau serap. Balik lagi, daripada gue serap saham lu yang belum tentu ngasih dividen, mendingan gue taruh uangnya di SBN atau di surat utang negara ya, atau di deposito, kayak gitu logika simpelnya. Oke? Nah, sama seperti Bukalapak, untuk Gotoh sendiri meskipun mungkin ada aksi korporasi dalam waktu dekat ini, tapi menurut pandanganku pribadi yang mana bisa aja salah, jadi do your own research. Menurutku Gotoh juga hanya cocok untuk di tradingin dulu karena kita belum melihat angka laba yang dihasilkan. Semuanya ini masih proyeksi. Jadi memang sempat ada proyeksi katanya per akhir tahun ini atau tahun depan Gotoh itu udah bisa menghasilkan EBITDA ya. EBITDA itu laba usaha sebelum depresiasi dan amortisasi. Tapi kan itu hanya proyeksi ya Sobat Cuan, bisa kejadian tepat waktu, bisa juga enggak. Nah, kalau nggak kejadian tepat waktu, takutnya itu justru memberikan volatilitas di market gitu, alias harga sahamnya misalnya turun lagi.
Jadi kalau mau lebih aman untuk invest, memang beli ketika mulai terjadi angka perbaikan pada kinerjanya. Hanya saja memang ada kekurangannya, kalau kinerja sudah membaik, biasanya harga saham belum tentu masih rendah. Ya contoh kayak saham batubara, ya mereka yang bisa cuan itu adalah mereka-mereka yang bisa yang invest di emiten batubara ketika emiten batubara ini sedang di masa suramnya atau kinerjanya memburuk gitu ya. Sedangkan mereka-mereka yang baru masuk di emiten batubara di peak seasonnya atau di kinerja terbaiknya, justru sekarang mengalami capital loss. Seperti itu ya, kayak gitu ya. Biasanya kalau kinerjanya udah membaik, memang harga sahamnya belum tentu masih serendah sekarang. Tapi untuk meminimalisir resiko, lebih baik lihat dulu profitabilitasnya. Oke, terutama untuk investor-investor pemula. Nah, sebenarnya ada nggak sih perusahaan teknologi yang sudah profitable? Sebenarnya ada Sobat Cuan, namanya MTDL, Metrodata. Cuma MTDL ini dia itu bukan perusahaan e-commerce kayak Goto, Beli, atau Bukalapak ya. Dia itu lebih ke jual hardware dan juga software. Hardware-nya itu juga ambil dari pihak lain. Jadi dia tradingin aja gitu. Tradingin itu maksudnya jual barang pihak lain gitu. Nah, kalau MTDL ini sebenarnya udah ngasilin laba, tapi memang waktu kuartal 1 2023 itu pendapatannya memang turun dari sisi penjualan perangkat kerasnya, karena segmen pendapatan dia kan ada 3 macam. Yang pertama itu perangkat keras, yang kedua perangkat lunak, yang ketiga aku lupa, kecil sih dia nominalnya gitu. Nah, perangkat kerasnya ini penjualannya itu kemarin turun sehingga mempengaruhi pendapatan dan juga laba bersihnya. Itu kenapa harga sahamnya kalau kita lihat year to date-nya itu koreksi. Tapi kalau misalnya perusahaan ini koreksinya sampai ke valuasi wajarnya, justru bisa jadi menarik untuk dikoleksi. Apalagi Sobat Cuan, perusahaan ini juga ada sweetenernya. Sweetenernya itu perusahaan ini selalu membagikan dividen dari tahun ke tahun. Kalau nggak salah dividennya juga lumayan, nggak besar-besar banget, tapi oke lah gitu. Oke. Nah, lanjut ya. Ini ada pertanyaan. Oke, itu pertanyaannya tentang friend, nanti kita bahas ya. Oke, balik lagi seperti yang di awal tadi aku udah sampaikan Sobat Cuan, kalau kita ngomongin perusahaan teknologi gitu ya, ketika dapat angin segar mungkin dari The Fed menahan kenaikan suku bunga atau bahkan kedepannya bisa cut rate, kita jangan hanya fokus sama si emiten-emiten teknologinya aja, tapi kita juga harus lihat ke segala sisi, yaitu emiten-emiten misalnya tech related ya, contoh kayak otomotif. Kita kemarin jangan fokus sama si yang jualan mobilnya aja, tapi kita fokus juga misalnya sama si yang supply kabel, supply spare part kayak gitu ya. Sama juga kayak teknologi. Nah, kalau di teknologi related tuh ada yang lainnya juga kan, seperti misalnya bank digital. Ini juga jadi pertanyaan, apakah kalau misalnya kedepannya cost of capital udah nggak mahal lagi, saham teknologi terkena dampak positif, akan berpengaruh juga terhadap bank-bank digital? Kalau menurutku iya, ya ada kolerasi antara indeks teknologi dan juga bank digital. Bahkan ya kalau kita lihat beberapa bank digital nih, beberapa waktu ini sepanjang bulan Juni ini udah mulai ada volume pembelian. Memang belum semua, tapi baru ada beberapa. Nah, yang aku highlight di sini yang menarik itu ada Arto dan juga BBHI, Sobat Cuan ya. Disclaimer on. Jadi kalau Arto, aku lihatnya juga masih lebih ke untuk trading, walaupun memang bottom line-nya itu kinerjanya sudah membaik ya Sobat Cuan. Yang menariknya itu di Arto adalah karena sudah valid breakout inverted head and shoulder. Jadi inverted head and shoulder itu adalah pola pembalikan arah dari saham downtrend menjadi uptrend gitu. Jadi trennya itu berubah dari downtrend ke uptrend ya.
Walaupun saat ini sedang retracement atau test supportnya di area yang bisa dijadikan watchlist itu di 2600 sampai 2800. Nah, apabila Arto beberapa waktu ke depan bisa bertahan di atas harga 2600, artinya secara price action bisa kembali melanjutkan kenaikan. Atau kalau sobat cuan yang suka tradingnya pakai moving average, juga bisa kok pakai indikator moving average untuk menentukan di mana batas supportnya. Misalnya moving average 20, seperti itu 20, 10 bebas aja sih. Kalau aku biasanya untuk jangka pendek ke menengah itu pakainya moving average 20. Jadi moving average 20 bisa dijadikan area-area support. Lalu ada BBHI. BBHI sobat cuan mungkin ada yang udah perhatiin beberapa minggu ini volumenya signifikan tinggi ya, bahkan tanggal 8, 9, 10 Juni sampai 13 Juni itu sempat naik tinggi sekali dan sekarang itu sedang retracement. Nah, kita lihat apakah BBHI ini mampu bertahan di atas 1400. Jadi area-area yang bisa di watchlistnya adalah di area moving average 20 di kisaran 1400 sampai 1500-an. Ini juga tepat di area Fibo 38 dan juga Fibo 50. Oke. Batasi stop loss kalau misalnya BBHI lanjut turun ke bawah 1400. Nah, untuk Arto sama BBHI view aku gimana? Apakah cocok untuk investasi atau trading? Balik lagi tergantung sama valuasinya. Kalau kita lihat bentar, aku mau lihat punyanya Arto dulu, berapa PBV-nya. Biasanya kalau kita analisa perbankan, sobat cuan lebih pakainya PBV ya. PBV-nya saat ini itu PBV sebentar. Sobat cuan ada yang bisa liatin nggak PBV-nya Arto berapa ya? Mungkin bisa lihat di mungkin bisa lihat di RTI karena aku nggak bisa lihat data nih. Parah. PBV-nya itu sekarang masih 4 ya kalau nggak salah ya. PBV 4 kali. Mana ya PBV-nya ya? Sini nggak ada datanya nih. Sobat cuan ada yang tahu nggak PBV-nya Arto berapa sekarang? Kayaknya masih 4 ya kalau misalnya kita hitung, karena di sini BVPS-nya itu 500, 600, 600, 2000, 3000 bagi 605. PBV 5 kali. PBV 5 kali untuk ukuran perbankan menurutku masih sangat premium valuasinya ya. BBCA juga PBV-nya 5 kali, tapi kalau suruh milih misalnya Arto atau BBCA ya, ini kalau misalnya di compare bank to bank aja, ya mending BBCA nggak sih? Kalau untuk investasi ya, gitu. Kalau sama PBV-nya. Untuk BBHI sekarang PBV-nya BBHI sekarang 1500 sama. BBHI juga PBV-nya 5 kalian. Jadi masih cukup mahal ya. Jadi aku prefer lebih baik untuk di tradingin aja. Gitu. Walah, ternyata ini loh sobat cuan. Dia kayak betul tuh kata Karina, BBCA juga premium. Benar, BBCA itu PBV-nya 5 sekarang. Itu premium. Jadi kalau sobat cuan misalnya nanya sama aku kan ada ya saham BBCA tapi di average bawah. Kan suka ada yang nanya gitu sama aku, kalau misalnya aku baru mau masuk BBCA sekarang di harga sekarang gimana? Aku selalu jawabnya gini. Kalau aku misalnya belum punya saham BBCA, terus aku mau beli gitu saham BBCA, aku nggak akan mau di valuasi PBV saat ini karena PBV-nya udah 5 kali teman-teman. Secara histori PBV BBCA 5 kali itu udah premium. Walaupun nanti akan ada yang ngomong, tapi BCA juga dari zaman dulu mahal terus kak. Iya betul, tapi resikonya menurutku lebih tinggi daripada rewardnya gitu. Jadi lebih baik tahan diri dulu daripada kalau misalnya gini. Tapi kamu nggak bisa tahan diri, takut duitnya kepake. Kalau kamu takut duitnya kepake, kamu taruh dulu misalnya di reksadana pasar uang
Sementara nanti kalau misalnya ada koreksi di saham BBCA-nya baru bisa cairin terus beli. Kan sekarang udah ada kan aplikasi yang menyediakan bisa beli reksadana dan juga saham di dalam satu aplikasi itu. Jadi RDN-nya sama. Jadi kamu bisa gampang aja switch gitu loh. Kalau kamu takut duitnya kepake untuk beli saham lain, better uangnya diparkir dulu di reksadana pasar uang kayak gitu. BBRI PBV 2,9 kali menurutku juga sudah mahal ya. Mungkin kalau misalnya dikasih di PBV 2 masih oke gitu. Sudah mahal itu gini loh teman-teman. Bukan berarti dia itu nggak bisa naik lagi, tapi secara risk dan reward itu menurutku sudah tidak menarik gitu ya, atau kurang ideal gitu. Jadi gini, kadang kita tuh mungkin sobat cuan tuh dulu ya, apalagi yang pemula kan suka banget denger gini, Kak aku kalau misalnya masih pemula, aku mau beli saham, kira-kira saham seperti apa yang aku mau beli bisa investasi jangka panjang, pasti kan gitu kan. Pasti kalian akan denger jawabannya tuh kayak, pertama, pilihlah perusahaan yang sudah berdiri puluhan tahun. Yang kedua, pilihlah perusahaan yang barangnya sering kamu temuin atau kamu pakai gitu ya, kantornya ada di mana-mana. Kedua ini bener nggak? Ya bener gitu. Tapi masalahnya ada faktor ketiga gitu. Faktor ketiganya adalah kalian harus perhatiin valuasinya. Karena sebagus apapun perusahaannya, kalau kamu belinya terlalu mahal, valuasinya, akhirnya kamu tuh bukannya cuan, malah rugi gitu. Oke, mungkin bisa aja, tapi kan ruginya bisa aja jangka pendek. Bisa aja sih, misalnya dia turunnya hanya berapa bulan, nanti naik lagi. Pertanyaannya, kamu sudah siap belum secara mental untuk menghadapi penurunan harga beberapa bulan itu? Kalau siap, ya udah silakan aja mau beli di harga berapapun gitu. Tapi kalau misalnya nggak siap, ngelihat turun 10%, padahal turunnya itu misalnya cuma 8 bulan, tapi udah bikin kalian stres, udah bikin kalian nggak bisa tidur, ya lebih baik tunggu ketika harga sahamnya lagi koreksi. Bahkan tidak menjamin ketika koreksi juga kamu beli harga sahamnya nggak bisa lebih turun lagi, tetap bisa gitu. Mungkin aku sharing sedikit. Waktu aku kan ada bikin portfolio contoh sobat cuan yang nabung saham BBCA itu, tapi balik lagi bukan di harga sekarang ya. Waktu pas 8 bulan pertama aku beli itu minus loh sobat cuan. Minusnya tuh kalau nggak salah juga hampir 5% lebih. Jadi aku belinya pakai dollar cost averaging. Mungkin untuk sobat cuan yang masih pemula bisa pakai metode dollar cost averaging. Jadi kalian kayak nabung atau sisihin setiap bulan dengan jumlah lot yang sama atau nominal yang sama gitu ya. Itu minus. Nah kalau orang yang nggak ngerti ngeliat itu pasti kan pusing ya. Tapi kalau aku ya tetap lanjutin aja sampai sekarang, misalnya floating profitnya jadi 20%. Nah mungkin kalau kalian ngeliatnya floating profitnya aja gitu enaknya, tapi ketika menjalaninya di tengah-tengahnya itu mental kalian aman nggak? Kalau mental kalian nggak aman, ya udah coba cari instrumen investasi lain dulu yang mungkin lebih cocok untuk psikologi kalian, sambil pelan-pelan belajar dengan modal yang kecil di saham-saham yang berfundamental baik. Seperti itu. Malah ya, kalau aku bilang ya, ini mungkin Koto masih akan merugi karena PHK karyawan, beban operasionalnya berkurang. Iya, by the way sobat cuan, ternyata chat kalian di bawah banyak ya. Tadi tuh chatnya kayak mati gitu di atas doang, makanya aku pikir kok sepi banget. Cuan-cuan seperti kertas putih, ternyata kalian rame di bawah. Nah sobat cuan, mungkin terakhir ya dari aku karena sekarang udah 16.40. Mungkin kalau ada yang nanya, Kak Olive sekarang itu IHSG kita itu cenderung sideways, tapi sebenarnya gak semua saham itu terkoreksi. Kayak mau masuk saham otomotif udah bingung, harganya udah naik tinggi. Mau masuk saham bird udah bingung, harganya udah naik tinggi gitu ya misalnya. Kira-kira ada gak sih emiten yang masih bagus gitu, yang bisa kita perhatikan untuk investasi jangka panjang? Jawabannya menurut aku ada, dan lagi koreksi, yaitu Telkom. Lagi koreksi, nggak ikut naik kayak emiten-emiten lainnya naik, ada growth bagi dividen dan cocok banget untuk pemula. Nah mungkin untuk sobat cuan yang mau mulai investasi dengan metode dollar cost averaging, Telkom itu bisa jadi salah satu emiten yang cukup menarik gitu. Oke, friend, terakhir ya, friend, spill proyeksi Olive. Aduh, aku tuh nggak ngikutin friend, jujur aja dari dulu ya. Kalau kayak
friend itu kalau aku pribadi lebih untuk trading. Kalau investasi jangka panjang itu tidak. Kenapa? Karena friend itu banyak banget obligasi wajib konversi, teman-teman. Jadi obligasi wajib konversi itu apa sih? Jadi dulu itu friend kan suka nerbitin obligasi. Obligasi itu kan maksudnya minjem uang kan dari investor, surat hutang lah ibaratnya. Nah, si obligasinya ini harusnya kalau perusahaan nerbitin obligasi, berarti kan perusahaan harus bayar pokoknya dong ketika jatuh tempo, ya kan? Misalnya aku punya perusahaan nih, aku nerbitin obligasi 3 tahun. Ada investor yang beli obligasinya, berarti 3 tahun kemudian aku harus bayar pokoknya, betul kan? Harus balikin uangnya. Nah, tapi si friend-nya ini tidak balikin uangnya investor, pokoknya. Dia tukar jadi lembar saham, teman-teman. Ya, itu namanya, makanya disebutnya obligasi wajib konversi. Nah, kamu bayangin kalau yang dia, waduh Kak, jangan friend, atau satu lagi Kak untuk Excel. Itu tadi soalnya nanyanya udah dari tadi. Ya, cuma aku ini mau jawab aja kenapa aku kurang suka friend untuk investasi. Karena ya itu tadi obligasi wajib konversi. Nah, kamu bayangin kalau friendnya itu ngutangnya ke banyak pihak. Berarti akan banyak banyak pihak yang hutangnya itu dirubah jadi lembar saham baru. Ya kan? Jadi lembar saham baru, yang dimana lembar saham baru itu sewaktu-waktu mereka akan jual di market. That's why harga sahamnya jadi susah naik, teman-teman. Ya kan? Dia susah banget untuk all time high. Karena ketika dia naik dikit, nanti ada pihak yang duitnya udah berubah jadi saham ini, dia jualan. Ya iya dong. Ibarat uang dia yang dia pinjemin, si peminjam ya. Kita posisikan si peminjam. Si peminjam ini udah minjemin uangnya. Daripada nggak balik duitnya, ya mendingan dia jual sahamnya aja yang udah dikonversiin itu ke market, biar yang penting uangnya balik gitu.